kenapa pecahan itu menjadi sesuatu yang penting juga perlu dibahas. Kira-kira apa alasannya? Karena di dalam pecahan kan ada yang penyebutnya sama ada yang penyebutnya beda. Jadi itu dicari gimana kok bisa hasilnya bisa penyebutnya sama. Ini dulu aja. Kenapa pecahan juga penting juga? Kenapa toh tidak cukupkah bilangan bulat? Kan kita nggak mau kan dipecah-pecah gitu kan ya. Pengennya kan bulat gitu kan. Ya, benar nggak? Kan nggak mungkin kan mau dibagi kan? Mau nggak kan pasti kan? Pengennya ya utuh gitu kan. Kenapa sekarang kok harus ada pecahan dalam hidup kita? Dan ini kan karena apa? Nggak berhubungan dengan bilangan bulat kan ada yang koma terus pecahan. Ada yang koma, ada yang pecahan gitu ya. Kenapa tuh dulu munculnya pecahan itu? Ya ini tadi kan saya belum sarapan ya, saya jadi nyambi sarapan boleh ya? Boleh, Pak. Nah ini roti saya tinggal satu. Roti juga pengen, Lia juga pengen. Kira-kira gimana? Dipecah jadi dua. Nah, konteks real dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak selalu bicara tentang hal yang sifatnya bulat atau utuh. Seperti pagi ini ya, tinggal satu, maka ini kan Lia juga pengen, Rosi juga pengen, dan saya juga pengen gitu kan. Jadi ini tidak mungkin kan, kemudian saya makan sendiri. Pasti saya akan berbagi dengan orang-orang yang memang sama-sama menginginkan ini. Maka saya akan mencoba memecahkan ini. Tapi coba kalau saya memecahnya begini, misalkan ya, ada pecahan kecil segini, ini berapa nilainya? Pasti kan susah kan? Maka saya memecahnya dengan pola tertentu yang memudahkan saya untuk menemukan berapa nilai yang segini. Jadi pecahan itu muncul memang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak selalu berada pada konteks yang selalu bulat. Contoh sekarang yang paling sederhana. Kita dalam keluarga ada 4 orang. Mau beli semangka, beli 4 yang gede-gede atau cukup beli 1 dulu? Beli 1 terus dipecah menjadi 4. Iya, itu adalah realita. Itu hal yang logis, tidak mungkin Bu, nanti beli semangka 4 ya, nanti biar dimakan satu-satu ya. Ya. Kira-kira gimana? Ya, pasti konteksnya bicara semangka pasti tidak selalu bicara yang utuh, yang satu seperti satu-satu. Tapi bisa jadi hanya mendapatkan bagian dari yang satu seperti satu. Mangga mungkin masih bisa ya, dapat satu-satu. Tapi kalau semangkanya gede kayak gitu, masa mau makan satu-satu? Ya boleh sih, boleh aja. Dimakan seminggu, makan sehari nanti ya di kamar mandi terus nanti ya, pipis terus nanti. Ya, tapi kalau yang lain boleh, masih mungkin logis lah ya. Itu alasannya kenapa pecahan itu kemudian muncul, karena pada saat bilangan bulat sudah tidak mampu menyelesaikan lagi seperti kasus yang roti tadi, kasus yang semangka tadi, sehingga ini menjadi sesuatu yang penting juga untuk dibahas. Ya, sehingga bagaimana kita menunjukkan nilai pecahan itu? Akhirnya kita mencoba untuk menuangkan itu dalam simbol kembali. Kalau yang tadi pada saat saya pegang roti dan memecah-mecahnya tadi, itu namanya tahap inaktif. Tapi pada saat roti itu kemudian saya gambar, ya, anggap aja ini adalah roti yang saya punya. Tadi ada 3 orang yang pengen dan saya, berarti ada 4 orang yang pengen. Maka roti ini akan saya pecah-pecah menjadi seperti ini. Ya, saya dapat 1 bagian. Nanti Lia dapat 1 bagian, Rosi dapat 1 bagian, Putri juga dapat 1 bagian. Sehingga masing-masing mendapatkan bagian yang sama.
itu cara memberikan nilai pada pecahan. Maka dia dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang sama. Seperti ini. Sehingga kita bisa memberi nilai di sini. Jadi ini nilainya berapa? 1/4. Nah, 1/4. 1/4 ini diperoleh dari satu bagian dari 4 keseluruhan. Baru nanti yang 1/4 ini ya, baru nanti diberikan satu nama masing-masing. Ini namanya, yang atas namanya apa? 9. Bilang. Oke. Pembilang. Ya, pembilang dan Menyebut. nah, oke, pembilang dan penyebut. Tulisannya jelek banget. Oke, yang ini adalah penyebut. Oke. Nah, oke, sehingga kalau nanti dibuat sebuah definisi pecahan, ya, dibuat definisi pecahan yang dalam bahasa matematik nanti akan seperti ini. Ya. Jadi, karena dia dinyatakan dalam bentuk A per B, jadi masih ingat nggak? A per B itu kemarin bilangan apa? Yang kemarin? Bilangan rasional. Jadi A per B, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat. Jadi syaratnya nanti A dan B itu harus bilangan bulat. Jadi kalau desimal boleh nggak menyatakan A-nya desimal, B-nya bulat, boleh nggak? Tidak boleh. Dua-duanya harus bilangan bulat. B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Hasilnya min. Ya, min hasilnya, benar nggak? Semua bilangan dibagi 0, hasilnya berapa? 0 atau tidak terdefinisi? Tidak terdefinisi. Ya. Terus A-nya bukan kelipatan bilangan B. Kalau kelipatan nanti hasilnya gimana? Kenapa ini A tidak boleh kelipatan B? Ntar hasilnya bisa pecahan lagi, Pak. Pecahan lagi atau bulat malah? Bulat. Ada bilangan bulatnya atau misalkan ya? Bulat. Ya, misalkan misalkan B-nya 2. Kalau kelipatannya berarti menjadi berapa? 4 dah? 4 bagi 2 berapa? Iya. 2. Bulat atau pecahan? Bulat. Berarti dia bukan pecahan. Pecahan itu adalah bagian dari nilai 1 yang utuh. Berarti nilainya pasti kurang dari 1. Jadi ingat, pecahan itu hanya konteksnya adalah bicara satu kesatuan yang dibagi-bagi. Berarti nilai maksimalnya kalau digabungkan hanya 1. Ya, itu ingat pecahan. Tapi nanti kok ada pecahan campuran, Pak? Pecahan campuran itu artinya ada beberapa pecahan yang dicampur-campur, yang digabungkan nanti ada yang totalnya bilangan bulat. Ya, tapi prinsipnya pecahan itu pasti kalau digabung-gabungkan total keseluruhan harus nilainya 1. Karena pecahan itu muncul karena bagian dari satu kesatuan. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Kalau seperti ini, berarti kita bisa menuliskan tengah ya. Oke, ini sudah. Sekarang kalau yang ini gampang ya. Ini berarti 3/4 ya, tidak ada masalah ya. Sekarang pertanyaannya. Oke, pertanyaannya kita hapus dulu. Karena kemarin udah dipakai nih. Oh, ini udah terlanjur. Kan ya. Bentar, ini harus dihapus dulu supaya kita bisa lebih mudah. Apa namanya? Oke, sekarang kita masuk ke operasi pecahannya. Perhatikan di sini sekarang. Apakah ini benar? Salah, Kak. Kenapa salah? Karena kan penyebutnya sama. Jadi ya 4.
Kenapa kok enggak? Yo, saya kan pengen juga. Ini yang atas ditambahkan, kenapa yang bawah tidak ditambahkan? Karena yang bawah udah sama. Nah, ya udah sama, ngapain? Kalau udah sama terus Penuhi syarat, Pak. memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kan kalau pecahan harus sama penyebutnya gitu toh. Iya, karena kita hanya menghafal, betul enggak? Betul enggak? Karena kita hanya menghafalnya. Kalau disuruh menjelaskan kenapa yang bawah tidak dijumlahkan? Kan itu punyanya cuma 4, Pak. Punyanya cuma 4. Nah ini kenapa yang atas kok ditambahkan? Bagaimana kita menunjukkan kepada anak-anak bahwa hasilnya nanti bukan ini anak-anak, ini salah. Yang dijumlahkan hanya di atas saja. Masa suruh ngapal, oke? Anak-anak, nanti kalau seperti ini ya, kalau yang di bawah sudah sama, yang atas saja yang dijumlahkan. Kalau Anda jadi muridnya kira-kira bertanya-tanya enggak? Kenapa yang bawah ada di sini? Iya kan? Kalau muridnya pinter, dia akan tanya-tanya, loh Pak, yang bawah kenapa enggak dijumlahkan? Apa enggak ngiri, Pak? Yang atas dijumlahin loh, Pak. Yang atas tadi dijumlahin 3, yang bawah harusnya jumlahin juga dong. Caranya gimana untuk menunjukkan kepada anak-anak supaya mereka bisa memahami kenapa yang penyebutnya itu tidak perlu dijumlah? Apa mungkin KPK mencari KPK-nya dulu? Ya kan, ujung-ujung kan KPK kan sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi kan? Enggak, Pak. Iya, itu hanya supaya kita naga ya. Jadi ujung-ujungnya nanti orang akan lari ke KPK. Kenapa KPK yang digunakan? Ya kan? Ya. Akhirnya kita jarang mengajarkan mereka untuk memikirkan itu. Kenapa kita tidak tunjukkan sekarang? Kenapa kita tunjukkan bahwa seperempat itu yang seperti apa toh? Operasinya kan plus kan? Berarti kan diberi lagi kan? Ya. Kenapa hasilnya harus 3/4? Ini yang benar gitu ya. Oke, ini yang benar. Kenapa tidak yang ini yang benar? Kan perlu fakta kan? Perlu fakta, data yang menunjukkan itu hasilnya ini loh. Berarti kita harus menunjukkan 1/4 itu seberapa, 2/4 itu seberapa, sehingga nanti kalau dijumlahkan kita tahu begitu. Berarti kan diberi lagi kan, contohnya begini. Ya, contohnya begini. Ya, ini dihapus dulu ya. Ini bikin kacau juga ini ya. Kemarin dari pakai film saya hapus. Oke, kita hapus dulu. Lanjut. Jadi kita harus menunjukkan ini kepada anak. Tadi kita punya yang pertama berapa tadi? Punya yang pertama? 1/4. Ini loh, anak-anak kita punya 1/4 seperti ini. Nah, kita punya 1/4 di sini. Dan kita punya berapa? 2/4. 2/4. Nah, sehingga kita punya ini diberi lagi. Kita punya, nah ini, kita punya 1/4. Kita diberi lagi anak-anak. Kita diberi lagi anak-anak. Sebanyak 2/4. Ini 2-nya betul-betul diberikan ke sana. Ditambahkan lagi ke sana. Ini anak-anak, kita tambah lagi sekarang. 2/4. Berikan ke sana. Nah, ini sekarang yang kita miliki anak-anak. Kita punya 1/4 di sini tadi ya. Ini kita punya 1/4 di sini. Kemudian kita punya 2/4. Ya, 2/4 itu kan bisa juga ya. Ini juga 1/4 ya. 2/4-nya kan bisa tak bagi jadi 2 kan boleh ya. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita punya 1/4-nya, atau tidak usah pakai ini juga biar kita tahu dulu ya, supaya kita lebih enak nanti. Supaya nanti 4-nya nanti tidak muncul ya, biar lebih gampang ya. Ini kita pakai dulu supaya yang terlihat oleh anak kita punya berapa sekarang? Berapa bagian? 3/4. Kita punya 3 bagian. Anak-anak, sekarang kita punya berapa sekarang? Kita punya 3 bagian. 1, 2, 3. Sekarang kita punya ini anak-anak, segini ini semua ini. Berapa nilainya? 3/4. Nah, ini real, nyata yang terlihat oleh anak. Kita punya 1 bagian, nilainya 1/4. Ditambah lagi 2/4. Oh, ternyata sekarang kita punya 3 bagian. Dari berapa? Dari
4. Dari situlah nanti baru kita bisa ngomong kepada anak-anak, nah ternyata anak-anak, kalau kita bertemu dengan pecahan ya yang penyebutnya sudah sama seperti ini, penyebut sama itu artinya apa kondisinya? Bisa nggak cerita? 4 ini menunjukkan apa? Penyebut. Ya. Ya. Jadi 4 ini menunjukkan benda yang satu kesatuan itu terbagi menjadi berapa? Ya, ini kan dibagi menjadi 4 bagian. Berarti 4 ini adalah pembaginya. Jadi bilangan yang benda yang utuh tadi dia terbagi menjadi 4 bagian. Ya, sehingga kalau dua benda ini sudah dibagi dengan pembagi yang sama, maka hasilnya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja dari sini. Terus nanti kalau penyebutnya tidak sama artinya gimana? Menggunakan KPK. Nah, ya kan? Yang muncul akhirnya muncul KPK. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya punya 25% ya, ditambah setengah ditambah ditambah ya. Ditambah 10%. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Mikir enggak kita? Mikir kan? Supaya gampang mendapatkan hasilnya, caranya gimana? Ya 0,5 itu dijadikan persen, jadikan semua dirubah dalam bentuk persen. Buat dalam bentuk yang sama. Semua operasi hitung kalau dirubah dalam format yang sama, dia akan lebih mudah diselesaikan. 0,5 itu kan sama dengan 50%. Benar nggak? Jadi total semuanya berapa persen ini? 75 tambah ini berarti berapa? 85%. Iya, kalau dibuat desimal juga gampang. Kalau desimal jadinya berapa? Jadi 0,85. Iya, 0,85. Jadi menjadi lebih gampang pada saat kita bicara dalam konteks yang sama. Sehingga nanti disinilah nanti kalau penyebutnya tidak sama, itu artinya contoh ya. Contoh. Sekarang kalau kita sudah punya yang ini sekarang. Nah, oke, kalau kita punya yang ini maka ya. Kenapa sama ya? Tidak 2/6. Ini pembaginya 2, ini pembaginya 4. Kira-kira gimana? Ini kalau dibuat dalam satu deskripsi kalimat, kalimatnya seperti apa? penyebutnya disamakan dulu. Nah, cerita dulu soal ini. Berarti ada berapa pecahan ini? Ada berapa pecahan? Ada? Ada 2 pecahan. 2 pecahan. Yang pecahan pertama Yang pembuangnya ya, sama. berarti bendanya dibagi menjadi berapa? 2. Oke. Terus pecahan yang kedua, bendanya dibagi menjadi berapa? 4. Itu yang perlu dijelaskan kepada anak-anak. Anak-anak, pecahan ini muncul. Pecahan yang pertama itu artinya bahwa bendanya dibagi menjadi 2. Tapi yang ini anak-anak, berarti bendanya dibagi menjadi 4. Sama-sama dapat 1 bagian. Yuk, sama-sama mendapatkan 1 bagian.
Kira-kira Anda kalau suruh milih yang mana? Wah, Setengah, Pak. Setengah. Kenapa milih setengah? punya lebih banyak. Nah, Yang banyak. itulah manusia. Benar enggak? Jadi dia selalu berusaha untuk mendapatkan yang paling banyak. Sehingga kalau seperti ini maka dia harus dibagi-bagi menjadi bagian yang sama dulu. Caranya gimana? Nah, itu baru ditunjukkan kepada anak-anak. Seperti ini anak-anak. Ya. Jadi yang pertama ini bendanya hanya dibagi menjadi 2, 1, 2. Tapi yang di sini dibagi 4. Benar enggak? Maka kita harus mencari setiap bagian itu harus sama dulu. Maka kalau ini dibagi 4, maka di bawah juga dibagi menjadi 4 seperti ini. Sehingga kita bisa menunjukkan nilainya. Nah, ini. Sekarang kalau seperti ini, berapa nilainya sekarang? Coba. Siapa yang mampu menunjukkan? Ini nilainya berapa? Yang ini. Bisa enggak? Berapa nilainya? Yang biru. 3. Dari mana 3/4? Terlihat enggak di sini 3 bagiannya mana? Ini enggak ada loh 3 bagian loh. Benar enggak? Hah? Bisa. Tidak kan? Ini tidak muncul, 3/4-nya enggak muncul. Maka dia harus dibagi menjadi 4 bagian seperti ini. Ya. Jadi ini harus dibagi dulu supaya kelihatan 3 bagiannya itu yang mana. Kalau yang tadi coba bayangkan, kelihatan enggak ini? Ini tidak terlihat. Jadi ini harus dibagi dulu menjadi 4. Dipotong begini sehingga betul-betul ada 4 bagian ini. Bagian 1, 2, 3. Betul-betul terlihat fakta. Ada 3 bagian di sana. Sehingga ternyata ya, ternyata untuk bisa menjumlahkan dengan baik sama seperti bilangan bulat, dia harus dalam bentuk yang sama. Maka bagaimana menyamakannya? Dengan cara membaginya dengan bagian yang sama. Kalau ini hanya dibagi 2, maka dia harus disamakan dengan yang paling besar, yaitu dibagi menjadi 4. Jadi kalau ini dibagi menjadi 4, ya, ini 2 menjadi 4, yang atas juga sama. Seperti ini kan, ternyata setengah itu sama dengan 2 bagian dari 4, yaitu 2/4. Ditambahkan hasilnya dapat 3/4. Nanti baru muncul KPK itu nanti. Itu kalau udah advance-nya. Cara menyamakan penyebut yang paling sederhana pakai apa? KPK. Itu nanti. Tapi prinsipnya bahwa untuk menjumlahkan, untuk mengurangkan, ya, maka pecahan itu harus dalam pembagi yang sama. Pembagi yang sama itu adalah penyebut. Jadi harus dalam pembagi yang sama. Bendanya harus dibagi dalam bagian yang sama dulu, baru bisa dijumlahkan maupun dikurangkan. Itu tentang operasi hitung pecahan. Ya, untuk yang penjumlahan dan pengurangan sama. Ini yang pengurangan juga sama. Kalau ini dikurangi kan akhirnya hasilnya 0 ya, kalau dikurangkan semua ya. Ternyata bukan begitu. Ternyata kalau penyebutnya sudah sama, maka yang dikurangkan hanya pembilangnya saja. Sama seperti yang tadi. Kalau operasinya pengurangan, ini berarti dikurangi betul, diambil untuk diberikan. Sama seperti yang kemarin. Ini, diambil betul, diambil 1/4-nya. Sehingga yang tersisa berapa? Tinggal 2/4. Ini juga sama. Kalau seperti ini, diambil setengah bisa enggak? Sulit, karena penyebutnya masih beda. Ditunjukkan seperti ini. Jadi saya punya 3/4 mau diambil setengahnya. Jadi setengahnya ini digeser ke sana untuk nutupi ini seperti ini. Geser nutupi. Ini ya, digeser nutupi. Kan ketutup kan? Yang tersisa berapa ini? Tinggal berapa ini? Tinggal 4/4. 1 per berapa? 1/4. Ini hilang, betul-betul diambil. Betul-betul diambil, dihilangkan sehingga sisanya tinggal 1/4. Ini untuk yang penjumlahan dan pengurangan.
tugas yang nilainya berpoin untuk minggu depan. Tolong tunjukkan kepada saya untuk operasi pecahan yang perkalian dan pembagian. Poinnya 10. Nah, 10 ya, poinnya 10. Dengan PowerPoint seperti ini, tunjukkan minggu depan siapa yang paling cepat dan mampu menjelaskan itu secara baik. Poinnya 10. Total semua dalam perkuliahan ini poin 100. Kalau 100 sudah tidak perlu ikut kuliah sampai akhir, tapi sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi nilainya sudah A kalau poinnya sudah sampai 100. Jadi besok yang mampu menjelaskan untuk yang perkalian dan pembagian poinnya 10. Oke. Ya. Ini tentang tadi ya, bilangan bulat untuk yang perkalian dan penjumlahan dan pengurangan untuk yang pecahan. Silahkan Anda membuat ringkasannya